Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai Sobat Cakrawala 14, kembali lagi di acara podcast SMP Negeri 14 Surabaya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat. Dalam beberapa menit ke depan, kalian gak bakal sendirian, karena ada saya, Shirani. Dan saya Raya yang akan memandu jalannya obrolan seru kita hari ini. Nah, Sobat, kalau kalian dengar kata Hari Kebangkitan Nasional, pasti kalian langsung kepikiran sejarah atau bahkan kalian coba kepikiran tanggal 20 Mei kan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau pahlawan-pahlawan dulu juga berpendidikan loh, mereka tuh melek literasi. Ya, jadi sekitar 1 abad yang lalu, para pemuda berkumpul di kelas ruang Stovia. Dan itu menjadi cikal bakal Budi Utomo. Lewat Budi Utomo, mereka sadar bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan peperangan saja, melainkan dengan pendidikan. Dalam podcast kita hari ini, kita bakal mempelajari tentang Harkitnas. Dan kita bakal mempelajari apakah kita sudah bangkit atau bahkan kita masih diam di tempat. Dalam episode spesial Bangkit Lewat Literasi, Berdaya lewat edukasi. Stay tune! Mari kita sambut Ibu Diana yang merupakan seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 14 Surabaya. Selamat datang Bu Selamat Diana. datang teman-teman. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat baik-baik. Bagaimana nih kabarnya para narasumber? Alhamdulillah. Baik juga. Oke. Ya. Nah Bu, dalam podcast kita akan memberi beberapa pertanyaan ke Ibu nih. Ya. Salah satunya itu, menurut Bu Diana, kebangkitan nasional itu apa sih Bu? Oke, kebangkitan nasional. Dari kata bangkit aja ya, bangkit itu berarti kita harus berdiri. Otomatis kalau berdiri kita butuh tenaga. Jadi kalau diartikan dari paham Bu Diana, kebangkitan itu adalah bagaimana kita mampu untuk memberikan semangat kita agar kita bisa berdiri, bisa bangkit. Itu sih kalau menurut Bu Diana itu adalah bagaimana mau termotivasi, mau bangkit gitu. Karena kebanyakan itu anak yang kalau sudah capek, sudah bosan, sudah frustasi, udah tidak mau lagi, ngapain sih kita bangkit, sama aja nanti kita juga akan mati. Nah, itu yang bikin makna bangkit itu sangat dibutuhkan. Oh begitu ya Bu, berarti kalau bangkit itu kita berdiri dengan tenaga gitu ya? Iya, jadi agar kita bisa melakukan aktivitas apapun. Iya, betul. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana langkah-langkah agar kita tuh bisa bangkit Bu? Ya, bangkit, langkah-langkah ini dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Kalau misalnya teman kamu yang malas, akan berbeda kebangkitannya dengan teman kamu yang rajin. Tahu nggak bedanya apa? Kalau malas bangkitnya gimana? Mungkin dia kayak kurang termotivasi. Kalau yang rajin bangkitnya gimana? Kalau yang rajin menurut saya sih Bu, itu mungkin dia bakalan lebih semangat karena jadi itu juga akan mempunyai sudut pandang berbeda ketika Bu Diana masuk di kelas anak-anak yang rajin. Bangkitnya Bu Diana bukan lagi untuk bagaimana anak ini supaya mengikuti pelajaran Bu Diana, tapi bagaimana caranya pelajaran di kelas ini lebih seru lagi. Karena cenderung anak yang punya tipe kepribadian sendiri-sendiri itu punya cara triknya masing-masing agar mau bangkit. Itu harus termotivasi. Iya, harus termotivasi. Intinya harus motivasi. Iya, gimana supaya aku tuh pengen gurunya kayak gini-gini. Betul, betul. Bu Diana seperti itu. Jadi ketika dulu Bu Diana bahasa Indonesia, gurunya cuma menjelaskan aja, tapi tidak diberikan aksi, tidak diberikan proyek atau apa. Akhirnya Bu Diana setiap kali kelas akan berikan proyek ke anak-anak supaya mereka merasakan seru ya. Oh, bahasa Indonesia itu membosankan, cuma belajar membaca, menulis, apa sebenarnya apa yang salah, memahami aja. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia itu ada hal lain juga. Itu juga berlaku dengan pelajaran yang lain ya. Tapi karena Bu Diana bahasa Indonesia lagi-lagi, Bu Diana berikan contoh bahasa Indonesia.
Itu. Penjelasannya cukup baik ya teman-teman. Iya, cukup baik. Oke, sudah? Oke, Bu. Mm-mm. Karena tadi kan sudah membahas karakteristik ya. Iya. Nah, Ibu kan udah pastinya udah punya pengalaman sebagai guru. Nah, gimana selama Ibu bekerja sebagai guru itu, gimana Ibu cara melihat kebangkitan anak-anak? Oh, jadi bagaimana anak-anak itu Bu Diana bisa tahu, oh anak ini sudah punya kebangkitan gitu ya? Oh iya iya. Cara Bu Diana melihat itu adalah ketika anak-anak menghargai Bu Diana. Jadi ketika sudah ada rasa toleransi menghargai, berarti menurut Bu Diana itu adalah bentuk sebagai kebangkitan. Kalau Bu Diana tarik lagi lebih dalam, di pelajaran Bu Diana buat sebuah aturan. Ada kontrak namanya. Ya, kalau sama waktu pelajaran bahasa Indonesia sama Bu Diana pasti tahu. Jadi ketika anak-anak sudah menghargai kontraknya Bu Diana, maka Bu Diana merasa itu sudah muncul kebangkitan mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi selagi kontrak Bu Diana ini tidak dipenuhi, berarti masih belum ada kebangkitan itu. Nah, bagaimana cara Bu Diana membangkitkan itu? Dengan tadi karakternya masing-masing. Anak yang A ini akan berbeda dengan anak yang B, kelas C, kelas D akan beda, dan sebagainya. Jadi dipercikan kebangkitan itu sesuai dengan karakter kelasnya tadi. Begitu. Oke, jadi gitu ya, Bu. Nah, ini ya, buat teman-teman yang belajar di SMP Negeri 14 Surabaya, terutama yang mengajar itu Bu Diana. Apa benar Bu Diana tuh ngasih kontrak pelajar buat siswa gitu? Coba komen ya teman-teman, aku pengen tahu. Baik, Iya. lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Diana. Iya, boleh. Apa sih harapan terbesar Bu Diana kepada murid-murid yang merasa bahwa pendidikan itu membosankan? Tanggapan Bu Diana? Harapan Bu Diana supaya mereka sadar bahwa kalau hidup itu perlu adanya keseimbangan antara pendidikan dan moral. Kalian punya moral yang bagus, punya moral yang baik, attitude baik, tapi kalau tidak punya keilmuan ya sama saja. Begitupun kalau kalian punya ilmu yang bagus, ilmu yang baik, tak punya moral, sama aja. Sama kayak yang sering Bu Diana bicarakan. Dimana kalau ilmu itu harus berdampingan dengan moralnya. Gak boleh ada yang dulu-duluan. Gitu. Jadi kalau harapan Bu Diana adalah agar anak-anak sekarang itu mau bangkit dari rasa malasnya, bangkit dari rasa bosannya, agar nanti ketika kalian dewasa, kalian bisa memetik makna dari, aku dulu tuh bangga ya karena aku dari SMP sudah bangkit gitu. Karena kalau kalian tidak merasakan kebangkitan itu dari sekarang, nanti dikhawatirkan ketika dewasa kalian tidak memaknai apa itu bangkit, apa tuh maknanya, apa filosofinya, apa enaknya, apa enjoynya bangkit. Gitu. Ya. Jadi agar mereka tuh harapannya Bu Diana tuh biar mereka tuh nggak malas buat bangkit. Nggak malas bangkit. Jadi ketika jatuh, mereka tetap, wah aku bisa merasakan dulu kebangkitan tuh seenak ini gitu. Jadi masih nyambung ke situ. Bagaimana kita punya tenaga untuk berdiri agar dia sembuh tadinya. Itu ya, itu yang harap dari Bu Diana. Cukup memuaskan ya penjelasan dari Bu Diana, dan obrolan kita nih semakin seru ya. Jadi bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Menurut Ibu, apakah pendidikan di Indonesia tuh sudah bangkit dan mencapai level di dunia? Sudah bangkit dan cukup untuk mencapai level dunia ya. Kalau Bu Diana, dari sudut pandang Bu Diana ya, Bu Diana aja. Sistem pendidikan itu bagi Bu Diana ada dua. Ada sistem pendidikan dalam keseluruhan secara besar, sama sistem pendidikan paling kecil. Kalau sistem pendidikan paling besar itu adalah bagi Bu Diana satu Indonesia Raya. Jadi semuanya dari Papua, Kalimantan, Maluku, Sumatera, Sulawesi, Pulau Jawa, NTT dan sebagainya. Itu adalah sistem besarnya. Bagi Bu Diana masih dikatakan belum cukup untuk dikategorikan sebagai mencapai level dunia. Karena apa? Kalau di Jawa kita kan sekarang pakai kurikulum merdeka ya. Sebelumnya kita pakai namanya kurikulum 13. Perpindahan antara kurikulum 13 ke kurikulum merdeka itu sangat cepat, Nak. Bayangkan kalau di Jawa kita sudah pakai kurikulum merdeka, bisa jadi di sana masih belum merdeka. Mereka masih pakai kurikulum K13. Karena apa? Bukunya juga kita buatnya di Pulau Jawa.
Kalau distribusi ke luar-luar pulau kan agak lama ya. Nah, itu. Jadi kalau menurut Bu Diana, secara sistem garis besarnya itu menurut Bu Diana masih belum cukup. Dan lagi-lagi pendidikan itu selalu dinamis, Nak. Dinamis itu namanya berubah-ubah. Contohnya dulu Bu Diana menjelaskan kalau dulu Bu Diana internetannya pakai apa? Pakai di warnet Di warnet, di laptop, di komputer gitu kan. Kalau kalian sekarang di mana-mana bisa. di mana-mana iya, di HP, di gawai kalian. Itu kan ya gampang ya. Nah, berarti kalau guru yang dulu tidak mau belajar, maka dia tidak akan bisa menyamakan dengan teknologinya sekarang. Jadi namanya pendidikan tuh berubah-ubah. Apalagi kembali lagi ke sistem tadi. Kalau secara garis besar tentu akan kesulitan untuk mengubah dalam waktu yang cepat. Tapi tetap namanya sistem pendidikan itu harus diubah. Gak boleh merasa cukup, gak boleh merasa senang puas. Harus tetap ada update-annya. Tapi kalau yang sistem kecil, Bu Diana mengartikan sistem pendidikan itu di lingkup kecil, yaitu di kelas. Jadi kalau guru, dia punya sistem pendidikannya bagus, dia akan mengikuti perkembangan zaman dan akan mengupayakan supaya murid-muridnya bisa melampaui itu tadi. Nggak ketinggalan zaman gitu. Nggak ketinggalan zaman. Jadi kalau dikatakan sudah cukup apa belum, kalau di Bu Diana pribadi, dalam sistem kecil, Bu Diana merasa cukup. Bu Diana lihat di rekan sejawat Bu Diana, guru-guru lainnya sangat profesional dalam mengajar. Mereka mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kecanggihan teknologi. Itu yang di mata Bu Diana ya, sistem kecil. Tapi kalau sistem besar, Bu Diana tidak bisa memastikan itu. Karena ada teman Bu Diana yang ada di Kalimantan, ternyata tahun kemarin itu belum ada kurikulum merdeka bukunya, jadi masih pakai kurikulum yang lama. Itu adalah contoh salah satu kecil. Makanya Bu Diana, oh ternyata di Kalimantan belum ya? Iya belum ternyata di Kalimantan, tapi di Jawa kita sudah kurikulum merdeka. Nah bagaimana nanti yang di Papua, di Maluku, di NTT? Kita tidak tahu itu. Transportnya. Iya, transportnya kan butuh biaya ya Nak tadi. Jadi kalau dikatakan tadi cukup adalah dalam sistem yang kecil, Bu Diana merasa cukup dan kita bisa bersaing. Tapi kalau dalam konteks yang besar, Bu Diana masih belum yakin untuk bisa cukup dikatakan tadi. Itu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu, untuk menutup pertemuan kita hari ini. Iya. Jadi apa sih satu hal yang Ibu pelajarin dari murid SMP Negeri 14 Surabaya selama mengajar ini? Yang Bu Diana pelajari ya? Kalau secara umum yang Bu Diana pelajari adalah keramahan anak-anak. Iya, keramahan anak-anak. Karena bisa dibilang Bu Diana ini sering marah ke beberapa kelas yang tadi tidak ikut kontrak dan sebagainya macam. Ketika Bu Diana marah, Bu Diana juga mengungkapkan kalau Bu Diana masih dalam keadaan marah ya. Jadi mungkin Bu Diana tidak akan seperti biasanya, tapi Bu Diana akan tetap melanjutkan pelajaran. Nah, lucunya anak-anak itu setiap kali tahu kalau saya marah, mereka tuh akan tetap terus melontarkan kata-kata maaf. Entah terus mengumpulkan tugas, Bu, maaf ya Bu. Kemarin kita nakal. Nanti teman satu lagi juga, Bu, maaf ya Bu. Tapi karena Bu Diana masih marah ya, tapi Bu Diana iya, oke. Tapi tetap gak bisa. Itu pun kalau Bu Diana di kantin atau di mana, anak-anak tahu ketika Bu Diana marah, tapi mereka tetap tersenyum. Bu Diana tetap dengan senyum, meskipun Bu Diana sambil aduh, kelas iki mana ya. Tapi tetap mereka tetap senyum. Jadi ketika temannya ini ketemu Bu Diana, kemudian Bu Diana dengar Bu Diana masih marah-marah, cepat sapan lagi. Itu yang Bu Diana ambil. Jadi ramahnya anak-anak itu yang bikin Bu Diana gak bisa marah terlalu lama. Gitu, ramahnya. Iya, bahkan ada yang sampai tahu dan hafal intonasi jawab Bu Diana. Ketika Bu Diana dipanggil dengan nada seperti ini, nanti Bu Diana jawabnya apa. Jadi ketika ada yang salah satu anak kelas 8 kalau nggak salah, panggilnya Bu Diana, tapi tahu Bu Diana akan menjawab apa. Iya Nak. Jadi ketika Bu Diana jawab iya Nak, dia juga iya Nak. Jadi ketika nanti Bu Diana jawabnya dalam. Jadi tambah semakin bercandaan mereka itu yang bikin seneng aja Bu Diana ramah. Tahu Bu Diana orangnya marah, tapi tahu juga bagaimana cara mengambil hati Bu Diana ketika marah.
Jadi anak-anak tuh sudah hafal gimana Bu Diana gitu. Kalau Bu Diana dipanggil, oh pasti Bu Diana jawabnya dalam. Oh pasti Bu Diana jawabnya halo. Halo, iya. Jadi mereka tahu kapan Bu Diana jawabnya seperti itu. Itu yang bikin seru. Jadi ketika anak-anak jawabnya bersama dengan Bu Diana, itu yang ada malah muncul guyonan, kelakar kita sama loh, kok ngerti Bu Diana jawab ngono? Iya, kan aku sudah hafal. Gitu. Itu yang Bu Diana salut dari anak-anak SMP 14 adalah ramahnya. Meskipun dimarahi sebegitu besarnya, mereka tetap menyapa, tetap dengan senyumnya, tetap dengan guyonannya, kelakarnya, dan sopan santunnya. Lucu banget Gitu. ya interaksi antara siswa dan guru ini. Iya. Iya. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara aja nih. Dari penjelasan Bu Diana tadi, kita itu sisi bangkit itu bukan hanya dilihat dari sudut pandang para murid saja, melainkan guru juga punya sisi bangkitnya. Iya, betul. Nah, ya berarti guru itu selain guru yang mengajarkan ke siswa, tapi siswa juga bisa mengajarkan ke guru, dan guru juga bisa belajar dari siswa gitu. Iya, betul. Tentang pelajaran hidup, Iya, ya, pelajaran semacam hidup. kesabaran dan lain sebagainya. Terima kasih atas ya Bu. waktunya Bu Diana. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Ya. Semoga bermanfaat ya. Ya. Hal baik silakan ditiru, yang tidak baik jangan ditiru ya. Iya, siap Bu. Iya. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton ya. acara ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode, episode podcast berikutnya. selanjutnya. Dadah.